Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita di seputaran Google Sheet ya, atau seputaran spreadsheet ya teman-teman. Nah, hari ini kita nanti akan mensimulasikan fungsi array formula ya. Jadi array formula di dalam Google Sheet. Untuk apa saja sih array formula? Jadi array formula itu sebenarnya banyak fungsinya ya. Nah, nanti kita akan mensimulasikan 3 fungsinya ya. Jadi nanti fungsi yang pertama kita akan membuat sebuah tanggal otomatis ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita nanti mungkin akan ambil sebuah nama ya atau sebuah data dari sheet lain. Kemudian yang ketiga kita nanti akan melakukan perhitungan otomatis. Oke, jadi kita nanti akan mensimulasikan fungsi array formula dalam 3 bentuk ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan pengisian tanggal otomatis dengan array formula. Caranya mudah dan gampang teman-teman. Ini saya besarkan dikit. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal diklik array formula seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita buka kurung. Nah, setelah itu jika ya, if buka kurung berarti yang menjadi dasar adalah kolom A ini ya. Kolom A dimulai dari A2 ya. Apabila kolom ini nanti diisi nomor 1, 2 dan seterusnya, tanggalnya akan terisi juga otomatis gitu ya. Nah, berarti di sini A2. Kenapa A2? Kan mulainya dari sini ya, A2. Kemudian titik 2 A ya. Titik 2 A seperti ini. Jadi A2 dengan 2 terus kemudian kurang dan lebih seperti ini teman-teman. Buka dan tutup kurung seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah kemudian kosong, apabila kosong ya, beri tanda petik 2 seperti ini. Kemudian titik koma atau koma ya. Titik koma atau koma sesuai dengan komputernya. Kemudian hari ini, berarti kita buat otomatis ya. Berarti today, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Ya, kemudian titik koma, tanda petik 2 kali seperti ini, tutup kurung. Sehingganya kita enter. Nah, begitu ini kita isi teman-teman 1, nah, maka tanggalnya otomatis dia akan keluar gitu. Jadi fungsinya ini teman-teman ya. Array formula jika dia ini kosong, today ini juga kosong ya, dia akan kosong. Tetapi apabila dia diisi, maka dia otomatis tanggal hari ini juga akan terisi gitu. Dan ini fungsinya cukup hanya 1 di atasnya saja, di bawahnya dia akan mengikuti. Begitu kita klik misalnya angka 2 seperti ini, maka otomatis. Angka 3 maka otomatis ya. Oke, itu yang pertama ya, fungsi array formula untuk menampilkan tanggal secara otomatis. Nah, sekarang kita akan melakukan array formula untuk yang kedua. Yang kedua kita ngambil data dari sheet lain ya. Di sini ada sheet 1 ya, data kelola, teman-teman, ini data kelola. Kemudian di sebelahnya ada sheet database. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengambil data yang ada di database? Kita lihat dulu. Isi database-nya adalah ini teman-teman ya. Ada nama barang, ada jumlah, ada harga satuan. Oke, kita ambil misalnya yang nama barang ya. Kita ambil kolom nama barang. Nah, berarti ini tinggal kita buat fungsinya sama dengan ya. Berarti array formula. Seperti ini, buka kurung, tinggal kita masuk ke database. Oke, terus kemudian kita klik barang ini ya, mulai dari yang pertama, kemudian kita blok sampai ke bawah seperti ini. Ya. Atau kalau misalnya ingin dinamis ya, jadi yang ini cukup A2 sampai dengan A. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya agar misalnya kita mau nambah barang di bawah, itu nanti akan otomatis dia mengikuti. Kemudian kita enter ya. Begitu di enter, data kelola sudah muncul secara otomatis ya. Gitu. Nah, misalnya di dalam database di sini teman-teman, misalnya kita menambah barang ya, misalnya namanya adalah lemari ya. Lemari buku misalnya. Jumlahnya ada 35.
Kemudian harganya misalnya 560.000. Ini misal saja. Begitu kita nambah ini ya, lemari buku, maka kita lihat di data kelola. Kita lihat di bawahnya, maka dia akan menambah juga secara otomatis lemari buku. Nah, itulah fungsi yang kita pakai di sini. Kenapa kita buat A2 sampai A. Berarti A itu seluruh kolom A ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, nah sekarang yang fungsi ketiga ya, array formula, itu untuk menghitung otomatis atau menjumlahkan otomatis. Berarti kita letakkan fungsinya di total ya, karena begitu jumlah dan harga satuan kita isi, maka total ini juga akan secara otomatis dia mengisi gitu ya. Caranya gimana? Seperti tadi ya, kita menggunakan array formula seperti ini teman-teman. Kemudian buka kurung, kemudian if jika buka kurung, berarti kita yang otomatis D dan kolom E ya. Nah, berarti di sini jika D-nya mulai dari sini ya. Berarti D2. Kemudian titik 2 sampai D ya, seperti ini. D2 sampai D sama dengan tanda petik 2 kali kosong. Kemudian titik koma, tanda petik 2 kali. Kemudian titik koma, berarti D2, total ini berarti D2 dikali E ya. Nah, berarti di sini, teman-teman, D2 ya, sampai dengan D itu dikali E. Dikali E2 sampai dengan E ya. Kemudian tutup kurung 2 kali. Kemudian kita enter. Oke. Nah, teman-teman, di sini, ini sudah jadi fungsinya seperti ini ya teman-teman. Array formula if jika D2 sama dengan kosong, maka D kosong. Kemudian jika terisi ya, maka dia secara otomatis akan mengalikan D2 dengan E2 ya. D2 sampai D dikali E2 sampai E gitu. Berarti ini kalau misalnya kita isi ya, misalnya jumlah VCD player itu ada 4. Kemudian harga satuannya adalah misalnya 60.000 seperti ini. Maka dia secara otomatis dia akan ngisi. Dan kita fungsinya cukup di atas ini saja teman-teman. Di bawah sini apabila kita melakukan isian data, maka juga totalnya secara otomatis. Misal contoh ya, ini TV ada 2, harganya misalnya 350.000 seperti ini. Nah, dia secara otomatis akan isi. Begitu juga di bawahnya ya. Misalnya ada 21 ya. Harganya misalnya ini 75.000 ya. Maka dia otomatis gitu. Nah, sehingga kita punya data yang dinamis dan fleksibel ya. Kita isi, misalnya input data nomor 4. Otomatis tanggalnya, kemudian jumlahnya misalnya ada 13. Kemudian harga satuannya misalnya adalah 15.000 misalnya. Seperti ini. Maka dia secara otomatis akan melakukan isian ya. Gitu. Sehingga saat kita input itu dia update ya, per tanggalnya berapa, terus kemudian jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian harga satuannya kita misalnya isi seperti ini, maka secara otomatis total ini perhitungan jumlah dia secara otomatis akan menjumlahkan gitu. Baiklah teman-teman, demikianlah ya cara mudah untuk menggunakan fungsi array formula ya. Array formula itu sebenarnya banyak sekali fungsinya. Nah, di sini kita cuma mensimulasikan 3 saja ya. 1 untuk tanggal otomatis ya, teman-teman ya. Tanggal otomatis. Kemudian kita memindahkan data dari sheet yang lain. Kemudian kita bisa melakukan penjumlahan atau perhitungan otomatis. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.